Assalamualaikum Kak Andre. Salam. Sehat Kak? Baik. Sambil ngajar ya? Oh ya, memang masih ada kelas Kak jam segini? Ada, saya mah kelasnya sampai sore. Kan saya rombelnya kelasnya ke sekolah kecil. Oh, Assalamualaikum Kak Galeh. Waalaikumsalam Kak Rica, Pak Mahmud, Andre. Ya. Sambil ngajar ya? Ya, Kalau saya sambil makan, belum makan. Iya. Rapat Kalau dulu saya pagi. Kalau saya sambil jadi proktor. Oh, masih ngawas Kak Galeh? Masih Kak Rica, proktor. Kak Andre itu enak banget ngajarnya, ada atapnya. Masih di mute. Namanya kelas Papua. Dapat tuh Pak. Kelas Papua itu kelas di luar terbuka. Oh. Keren. Oh, itu ruang kelasnya emang di luar gitu, Kak? Iya, kita punya ruangan kelas khusus buat di luar, buat outdoornya ada. Oh gitu, mantep banget. Jadi itu mah siang-siang juga nggak kepanasan itu? Iya, ini mau hujan nih, sini mau hujan. Udah mendung, udah. Tapi ya emang olahraga enaknya di luar. Iya benar. Kak Gale ada kendala di tugasnya Kak? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah dapat bantuan dari Kak Herdian sama Kak Mahmud kemungkinan. Oke, terus berarti nggak ada kendala namanya muncul melulu PIC. Tapi kayak belum ngerjain ini Kak ya, rencana tindak lanjutnya belum diupload ya ke LMS? Iya, tinggal itu dan nanti di cross check dengan sama Kak Herdian, Kak Rica. Oke. Barengan aja Kak kemarin kalau Kak Herdian juga belum ada dokumentasinya sih. Ya, itu juga Kak Rica. Oke deh. Gale. Siap. Prinsipnya kayak orang Betawi aja. Kerjain dulu, salah benar urusan belakangan. Yang penting masuk udah, Pak. dulu. Itu sampai dikoreksi sama Kak Rica, udah. Kartu saya sama Kak Rica. Wih, pantesan mau hujan. Ibnu udah masuk. Iya Pak, alhamdulillah rajin nih. Anak-anak mau pada ngambil itu kan? Apa Pak? Kaos kostum ini? Kaos tim apa Pak? Dari Ayo Kak Galeh, baca doa Kak Galeh. Oh, ya udah Pak, ini aja sama Pak Andes. Ya. Kamu ngapain di situ? Mau lihat kaos gua Gale nih, kaos gua lu lihat Gale kaos gua. Pak, bagi Pak. Ntar saya ke 51 ya. Saya ntar ambil 51 ya. Jadi kalau mau masuk naik kereta, naik pesawat, nggak di barcode lagi, udah kita pakai tuh.
Kak Ya, Rica, dan izin saya off cam ya Kak, lagi barcode aset. Lagi ngapain Milano? Emang Barcode Kamilano pengurus barang, Kak? Iya disuruh. Pengurus sekolah, pengurus barang. Ya Bang Mahmud ya. Oh, gitu. Tot. Kalau nggak bantuin suruh push up Tot dia. Suruh push up Tot kalau nggak bantuin. Atau suruh lari di atang tuh, suruh lari 10 keliling. Udah sering lari. Oke deh. Sip. Makasih Kak. Sip. Yang penting sehat ya. Saya tunjukin dah videonya. Oke. Lagi barcode aset. Iya. Ya. Nggak perlu, Kak, nggak apa-apa. Santai. Halim bagaimana Halim? Dah, Halim cerah gak cuacanya? Satu. Assalamualaikum. Semangat Bang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah ada Bang Agus berarti udah mau dimulai ini. Siap. Kalau hujan hati-hati itu Kali Cilung meluap belakang. Iya ini lapangan gempur jadinya geser. Oh, geser ya. Iya. Kalau masalah bergeser lahan urusannya tuh sama Gale, tahu dia cara geser menggeser. Kena abrasi. Ya, baik kakak-kakak, kita mulai aja ya, Kak. Izin Kak Galeh, dimohon untuk pimpin doa dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Karika dan para senior serta rekan-rekan sejawat. Kita bertemu lagi di pertemuan kita pada bulan Desember ini yang beberapa pertemuan lagi kita akan menyelesaikan. Semoga kita dapat lulus bersama dengan hasil yang memuaskan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi kepada teman-teman yang belum gabung, mari secepatnya kita gabung. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin, berdoa selesai. Saya persilakan kepada Karika untuk melanjutkan pembahasan pada refleksi dan umpan balik RTL ini. Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Galeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kita masih semangat untuk
bertemu dalam diskusi, dalam pembelajaran tatap maya yang pada hari ini kita akan membahas tentang refleksi dan umpan balik rencana tindak lanjut yang telah kakak-kakak buat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir, yang masih semangat untuk sama-sama kita berdiskusi dan juga sharing-sharing di pembuatan RTL yang telah kakak-kakak lakukan sebelumnya. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini itu kita satu kali lagi nih Kak berarti untuk belajar tatap maya hari ini, dan satu lagi di kemungkinan tanggal 10 setelah itu kita selesai. Jadi tetap semangat dan juga kalau bisa jangan menurun semangatnya, kita harus tuntaskan sampai selesai nih apa yang udah kita mulai. Ya intinya kalau ada kendala-kendala kita komunikasikan bersama. Nah, untuk di kesempatan ini kita akan membahas tentang refleksi dan umpan balik RTL. Tadi kita sudah doa bersama, kesepakatannya masih sama. Nah, agenda kita hari ini yaitu refleksi 40 menit dan penutup. Oke, Kak. Untuk refleksi dan umpan balik, kita sama-sama sharing aja. Kita menceritakan bagaimana perjalanan kakak-kakak kemarin melakukan berkolaborasi bersama komunitas belajar di sekolah untuk mempresentasikan rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Nah, nanti saya akan memberikan pertanyaan pemandunya biar kakak-kakak bisa lebih mudah untuk merefleksikan rancangan program yang sudah kakak buat. Nah, kira-kira ini ada beberapa pertanyaan, mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin langsung menjawab. Silakan raise hand. Dipersilakan Kak. Sharing-sharing aja untuk di sesi kita ini. Silakan Kak Mahmud. Alhamdulillah nih, hasil kita ada 2 nih. Ada Kak Teguh juga. Ya, hasil kita ada 2. Ada Kak Rika, ada Kak Teguh tuh. Nah, mantap, luar biasa. Oke, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan ya sesuai dengan dari awal saya jawab, kalau saya pribadi udah sangat jelas sekali apa tugas kita untuk kelanjutannya. Tadi mudah-mudahan tanggal 10 hari Minggu besok kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Rawe-rawe rantas lah, sebelum itu kita tuntaskan apapun yang terjadi. Apa rencana tindak lanjut realistis yang dapat dicapai? Seperti yang sebelum-sebelumnya saya di 51 melaksanakan, suka nggak suka, saya akhirnya berbalik ke SEM itu. SEM-nya itu saya melaksanakan kemarin dengan anak-anak POPB bola tangan. Udah ada di YouTube-nya, cuma nggak YouTube saya, YouTube anak guru atlet bola tangannya itu dijalankan. Terus kemarin tanggal berapa tuh? Saya mempresentasikan ke teman-teman, terutama teman-teman yang manajemen, ada sekitar 10 sampai 15 orang lah, tentang kegiatan yang akan saya buat. Di situ sekitar berapa menit saya tuh? Sekitar 12-15an menit kan saya lakukan, dan semuanya ada di video itu. Ada beberapa teman, ada 2 orang yang bertanya dan mereka sangat bilang bahwa kegiatan terutama SEM itu kayaknya untuk olahraga pas banget gitu loh. Karena apa? Karena kalau Pak Amud laksanakan ini di sekolah kita kayak pas banget nih. Untuk yang Pak Amud bilang RTL itu, karena untuk tahun ajaran besok atau semester besok, kalau saya berarti tahun ajaran depan, karena semester 2 kelas 12 sudah nggak belajar lagi kan, artinya kan di kelas seperti di awal Kak Rika bilang bahwa SEM itu kalau kita olahraga biasa, kita kan seperti dalam tanda kutip ya, seperti anak kalau basket harus bisa semua basket. Padahal ada anak yang memang tidak
punya apa ya, tidak punya niat main basket, memang nggak suka, tapi karena pelajaran itu ya kita paksa harus ikut. Tapi kalau kegiatan itu setelah mungkin basket materinya setelah 2 kali basket, terus yang pertemuan ketiganya kita lakukan modelnya semacam SEM, itu yang ngomong kurikulum dan kepala sekolah. Yang ngomong langsung kurikulum dan kepala sekolah, paham untuk kelas 12 nanti buat gini aja. Jadi materinya saya buat fleksibel. Jadi misalkan di kelas 12 materinya anggap aja ada basket, bola tangan, bola voli atau apa. Nah ternyata saya dari 6 bulan yang bisa terlaksana 4 bulan nih. 4 bulan. Nah 4 bulan itu saya nggak banyak materi. Mungkin cuma 2 atau 3 materi, tapi mengena semua. Anak semua merasa terfasilitasi. Nah untuk sekolah mana semuanya berkomitmen dengan kegiatan ini. Dan alhamdulillah mereka tanda tangan, mereka banyak tanya, terus fleksibelnya dalam rencana perubahan yang nggak terduga. Nah kadang di lapangan itu ada hal-hal yang udah kita kita udah susun, udah kita anggap bagus nih. Satu ada sedikit perubahan yang satu pas mau kegiatan, maaf ada anak yang tiba-tiba berbarengan mau ke belakang gitu tiba-tiba. Akhirnya kan kita waktunya bagaimana nih? Nah itu kan terkecoh dengan Pak, tiba-tiba mau pup nih bagaimana? Nah, itu salah satu yang kelihatannya sederhana, tapi kan fleksibelnya agak sulit kita lakukan karena itu kan masalah panggilan alam gitu. Itu salah satu contoh yang kadang terjadi dan itu kan nggak bisa kita hindari gitu loh. Itu yang terjadi di saya. Tapi alhamdulillah kita udah ada yang namanya tim cadangan ibaratnya. Kalau ada yang begini, berarti nanti kamu masuk nih, begini. Dan alami itu berjalan. Makanya RTL saya alhamdulillah berjalan dan kebetulan saya saling membackup dengan CS-nya Kak Ramli tuh, Bang Royal gitu. Dia saling membackup. Giliran saya, dia backup. Oh nanti dia yang kondisikan. Nah giliran Pak Royal, karena bareng dia ada di kelas berbeda, saya mengkondisikan. Misalkan anaknya dia, nggak bisa langsung saya masukin anak saya. Kan orang luar nggak tahu itu kelas 11, 12 atau apa. Yang penting di dalamnya itu berjalan dengan baik. Saya kira itu di sekolah di 51 saya seperti itu. Kalau masalah komitmen, alhamdulillah dari aset tuh dari sekolah semuanya, tim manajemen yang ada 15 orang semuanya, pamut kita dukung. Karena ini yang terbaik untuk sekolah. Dan minimal orang lain ya tahu bahwa inilah 51. Begitu dari saya, mungkin ada sedikit sharing, teman-teman silakan sharingnya. Pasti berbeda, karena apa? Rumahnya beda, orangnya beda, waktunya beda, pasti yang lain banyak yang berbeda. Tapi tujuannya pasti sama. Ya, tujuannya sama. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Mahmud. Artinya semua komunitas belajar di sekolah di 51 itu antusias ya Pak dengan SEM ini ya Pak ya? Iya, betul. Iya, Kak. Malah saya dibuatin, Pak biar sini saya yang buat notulennya. Saya notulennya udah ada, terus tanda tangan mereka, daftar hadirnya udah ada, videonya udah ada. Kalau memang disuruh upload kan tinggal di-upload aja, gitu aja. Ya, kalau berarti ini sebenarnya bisa juga nih Kak Mahmud SEM ini untuk dijadikan ke P5 karena kan emang bisa nih. Nah, kalau dijadikan ke P5 tuh bisa masuk ke bangun jiwa dan raga. Gitu kalau ya. Oke deh Kak Mahmud. Terima kasih Kak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin memberikan sharingnya lah terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan sebelumnya di sekolah masing-masing. Kakak-kakak, mohon maaf izin sebentar. Saya mau nyuntik insulin Bu Tuti dulu ya, kepala sekolah saya. Saya ditelepon sebentar aja. Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf. Siap Kak, siap.
Ada teman-teman sudah pada buat yang paparan 10 menit? Udah semua belum? Udah Bang. Belum Pak, belum. Yang paparan. Oh belum Pak. Ya, yang di RTL itu yang diupload dipaparin aja. Iya. Itu aja. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah taruh dipikirin. Udah gitu fotonya taruh di situ. Udah selesai. Nggak usah dipuyengin. Gitu loh. Berupa foto kita lagi itu masukin ke ke slide-nya gitu loh. Udah, yang kemarin dari Bang Ridwan contohnya itu udah ada tuh. Udah itu aja masukin, tinggal diganti-ganti. Benar nggak Bang Winanda? Tinggal diganti-ganti aja. Nggak usah dipuyengin. Pokoknya pasti dinilai bagus sama Kak Rika. Pasti dinilai bagus. Ya, apalagi Kak Ramli. Bagus terus dia. Nggak ada jeleknya tuh. Lagi bengong tuh Ramli. Ya. Kak Andre sudah. RTL-nya udah. Video 10 menit. Belum. Nah, ya udah. Jangan Belum. jangan ditunda-tunda. Siap. Izin bertanya nih, Ya, siap. itu yang bukannya berbentuk foto ya Pak Mahmud? Bisa berbentuk foto bisa. Yang di RTL berbentuk foto aja kalau yang di RTL. Video kan nanti kalau mau video ada linknya, kirim di video. Kalau mau bentuk yang PDF berupa Canva atau PowerPoint, ya foto-foto aja. Gitu. Nggak pernah lihat sih kontennya kayak gitu. Iya. Oke, makasih. Selamat. Iya. Jangan dibuat pusing, Bang Ibnu. Jangan dibuat pusing. Siap, Pak Mahmud. Siap. Bang Samsul, bagaimana beres? Video yang 10 menit. Aman. Bang Samsul aman, videonya udah. Paparan. Saya tinggal paparan aja ini. Paparan aja ya? Belum, rencana besok Rebo sih. Iya. Saya waktu paparan, si Royal yang videoin. Pas Royal paparan, saya yang videoin. Udah gitu. Gantian aja, bro. Iya. Itu Aman. maksudnya yang terakhir Kak Rica nge-share itu apa sih yang kurang? Maksudnya yang dikirim apa sih? Video doang apa apanya sih? Foto Assalamualaikum bisa. Kak. Maaf ya foto. Kak. Bentar, dilanjut, bentar. Baik kakak-kakak, ada lagi yang mau sharing? Silakan Kak. Bisa sharing Kak Agus, silakan. Ya baik Kak Rica. Apa yang kemarin sudah saya lakukan, tindak lanjut secara spesifik sih sebenarnya sudah terlaksana ya Kak, karena emang jadi program sekolah juga ya kan. Kebetulan senam kebugaran itu di SD emang rutin kan, hampir setiap minggu tuh pasti ada, kecuali ya ada kegiatan lain tertentu gitu. Hanya saya bedakan ini kan di pas PKG ini saya lebih ngambilnya ke kelas 6, lebih spesifik. Kalau biasanya kan dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh terlalu banyak ya, terlalu banyak banget. Jadi agak gimana ya, agak riweh lah. Jadi kalau misalnya dilaksanain agak, kadang-kadang kan anak-anak ada yang sudah datang ke lapangan nggak cuma PS6, cuma bercanda doang ya kan. Jadi saya kenapa ngambilnya kelas 6 itu supaya nanti kedepannya kan ada tindak lanjutnya itu ya, targetnya itu di ujian praktek jadi anak-anak lebih matang gitu ya kan, lebih matang. Nggak ada alasan lagi belum apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dilaksanain dari Keren nggak? Nah kebetulan teman-teman di komunitas belajar mendukung juga ya, mendukung
Dan memang rencananya nanti kan ada apa hari puncaknya itu tanggal 12 Desember saya. Ini acara pengambilan nilainya. Di hari Selasanya itu P5-nya kelas 1, cuman karena ini kelas 3, kelas 6-nya 3 kelas, nggak bisa digabung. Jadi terpisah rangkaiannya. Tadinya sih emang rencananya mau digabung sama P5, cuman kalau lihat dari rundown acaranya kelas 1 kayaknya nggak bisa. Nggak bisa, terutama kelas 6-nya kayaknya banyak banget, terus acaranya juga mirip-mirip yang kalau kelas 1 itu kayaknya seni budaya nari, kalau nggak salah deh, nari. Anak-anaknya juga banyak juga, 3 kelas, takutnya waktunya molor. Itu. Paling itu aja sih, Kak Rica yang bisa diinin mungkin kendalanya, ya kendala pasti ada aja. Namanya kendala kan pasti ada aja, yang direncanain sudah jauh-jauh hari. Kalau saya kan konsepnya bertahap dari latihan 2 menit dulu, nanti saya lihat, terus nanti ke 4 menit, terus akhir itu sampai selesai. Gitu. Ya tahapannya kadang-kadang masih ada aja anak yang masih ngeremehin, ya kan nggak serius, terus waktu latihan ya kagak datang gitu sih. Paling itu aja sih Kak Rica. Untuk masukannya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Agus. Kalau tadi Kak Agus kan menyebutkan namanya ketika kita melakukan sesuatu pasti yang namanya kendala itu akan ada aja ya Kak. Nah, gimana nih caranya Kak Agus untuk mengantisipasi atau menangani dari kendala yang Kak Agus hadapi dalam menjalankan RTL ini Kak? Ya kalau kendalanya yang apa? Saya mainnya waktu penghafalan. Misalnya dari 2 menit nih, anak-anak kelihatan nggak seriusnya berapa persen. Nanti di 4-nya itu udah saya tekenin, tolong di waktu di 4 menitnya harus lebih hafal, gerakannya harus lebih matang gitu jadinya. Jadi manajemen siswanya di menit hafalan. Jadi kalau pertamanya durasinya 2 menit masih kelihatan banyak yang bercanda, nanti di target yang di 4-nya diusahakan jangan sampai ulang kembali gitu. Sampai nanti di full durasi itu udah nggak ada lagi, jadi serius gitu. Jadi nanti yang penilainya pun ada pertamanya, misalnya penilaiannya kelompok. Nah di durasi berapa itu penilaiannya individu, walaupun yang tampilnya per kelompok. Itu sih paling cara nangannya. Ya alhamdulillah sih sekarang sih alhamdulillah anak-anak sih udah lumayan, kakaknya udah lebih hafal, konsentrasinya lebih konsentrasi. Oke, Kak Agus, terima kasih untuk sharingnya. Oke, Kak Rica. Ya, mungkin dari kakak-kakak yang lain ingin sharing juga, dipersilahkan, Kak. Silakan. Kananda boleh Galeh, Kak? tidur tuh, galeh tuh. Gagal jangan tidur tuh. Boleh Kananda, Ente boleh. baru masuk juga. Ada Kananda. Izin Kalau Kak enggak, Rica. iya Kak. YPIP di mana ya? Mohon maaf sebelumnya saya belum menyimak lagi MGMP bentar. Ya, apa ya? Oh, gitu. Next dulu Kak ya Rica ya. Maaf ya. Oh iya, siap. Ya, maaf. Kalau gitu boleh Kak Ridwan Kak, boleh sharing tentang kemarin mempresentasikan mempresentasikan rencana tindak lanjut kemarin Kak. Ya, ini ada pertanyaan dari ibunya. Saya nggak ada masalah sih ya. Saya pas emang lagi ujian posisinya, terus udah minta sama kepala sekolah sama kurikulum, minta dapat 6 PPG, 6 P3K, udah gitu. Udah lancar aja. Apa yang mau ditanya? Ditanya aja dah. Itu Kak kan ada pertanyaan nih, apakah rencana tindak lanjut yang Kakak buat itu realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang sudah Kakak tentukan? Oh gitu. Bisa aja, cuman belum kepala sekolah, lagi mau PKKS. Jadi belum ke kepala sekolah, gitu kan, berkaitan dengan dana. Gitu aja sih.
kalau mau dijalanin. Oh gitu. Oke Kak, terus kemarin kan kita melibatkan komunitas belajar sekolah nih yang ada di Sekolah Karidwan. Nah, kira-kira dari semua anggota KBS ini apakah mereka semua terlibat dan juga berkomitmen terhadap rencana yang Kakak buat ini atau gimana nih Kak, respon mereka? Responnya gimana ya? Ya, karena di SMA udah per ini ya, per bidang ya, jadi udah ya iya aja, dia udah percaya aja karena kita guru olahraga, udah ahlinya kita ya iya aja kan, gitu aja. Apalagi kan? Artinya yang kemarin Kakak sebutkan kan di program perencanaan itu Kakak akan berkolaborasi dengan ada guru apa aja tuh ya kan. Nah, guru-guru yang Kakak ingin kolaborasi itu mau membuat komitmen bersama juga nggak Kak? Oh gitu, iya mau nggak mau dia, kan nggak dengan Tepsek kan, mau nggak mau, berani emang, gitu aja. Ya Pak Mahmud, Tepsek tanda tangan, surat tugas. Oke. Pokoknya apa yang dilakukan sekolah gini aja sih teman-teman ya. Apa yang dilakukan sekolah kan kepala sekolah tuh wajib tahu. Jadi kita tuh jangan jalan melewati rantai komando, tetap kepala sekolah apapun yang dilakukan di sekolah itu kepala sekolah harus tahu. Gitu aja sih. Jadi apa-apa kita harus lapor ke kepala sekolah. Gitu aja sih, ada legalitasnya lah. Gitu. Jadi kalau mereka nggak komitmen ya tinggal lapor ke kepala sekolah, selesai. Karena apa yang direncanakan habis itu dilakukan, terus habis itu ada tadi evaluasi sama rencana tindak lanjut tuh udah selesai. Gitu. Kalau apa-apa ya tinggal laporin aja. Tugas kita kan hanya melaporkan, bukan punishment. Yang bagian punishment, bagian pembinaan sama guru itu bukan tugas kita, tugas kepala sekolah. Tugas kita hanya melaporkan, oh nih Pak, ini gini gitu. Ini buktinya mana Pak Ridwan nih Pak? Absennya nggak hadir ataupun apa, gitu aja. Yang penting ada bukti-buktinya aja. Sama aja kepada murid sama. Gitu aja sih. Ada lagi. Terus yang terakhir Kak, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau ada kendala yang tidak terduga? Oh, terus saya selalu ada plan A, ada perlu plan Z. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, F. Ya, itu ada plannya. Karena saya biasa kerja lapangan, kita udah justru saya nggak usah pakai plan. Langsung aja di lapangan. Karena kadang-kadang apa yang kita planning belum tentu ada terjadi di lapangan. Jadi kita kadang-kadang berimprovisasi di lapangan, malah lebih bagusnya kita berimprovisasi di lapangan, kita baca di lapangan gitu aja sih. Makanya namanya event organizer ataupun apa kita ngadain kegiatan itu yang berpengalaman pasti yang lebih bagus. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak untuk sharingnya. Ya terus Gale jangan tidur mulu itu. Ini udah ditusuk belum? Selanjutnya tadi Kak Arif, silakan boleh Kak sharing. Oke Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih Kak Rica, kemarin itu belum maksimal menyampaikan karena pengen saya kemarin sih dari apa yang sudah kita pelajari atau saya pelatihan ini saya sekaligus menyinggung terkait Kombel dan beberapa hal lainnya Kak. Tapi saya baru menyampaikan terkait RTL atau SEM atau kegiatan yang akan dilaksanakan aja sih. Alhamdulillah sih mengacu juga kemarin dari yang saya baca dari punya Pak Karidwan. Insya Allah sih disupport. Mungkin saya kegiatannya tetap berpuncak di saat kegiatan kelas meeting sekolah sih Kak. Nah gitu, dan sekolah sih mendukung karena untuk kegiatan seperti ini gitu. Kepala sekolah juga menyampaikan. Cuman saya sih memang beberapa hal makanya saya kemarin itu agak bingung yang dipaparkan kepada sekolah ini apakah fokus terkait dengan ini apa hampir keseluruhan gitu Kak. Kayak Kombel di sekolah saya kan dulu kan pernah saya sudah sampaikan berjalan tapi paling berhubungan kalau mendekati PMM aja gitu, dan juga memang belum maksimal seperti sekolah lain yang sudah mengundang dari pengisi acaranya di luar. Kalau sekolah saya kan masih terbatas. Nah apakah semua itu disampaikan di saat
memaparkan ini. Kalau kemarin sih berfokusnya cuman ke yang ini aja berarti ya Kak, ke yang kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Iya Kak, jadi programnya Kak Arif aja yang disampaikan. Kalau saya sih insya Allah sih rencana tindak lanjutnya sudah disampaikan Kak, sudah jelas. Mungkin itu dulu sih Kak. Terus ini Kak, apakah ada kendala yang sudah terjadi? Kalau kendalanya sih kan kita ini kalau yang ini kan lebih terencana ya Kak, apa namanya? Kalau kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan seperti SEM ya Kak. Kemarin kan yang sebelum ini kan kita sudah ada tugas tuh. Kalau sekarang kan mungkin lebih terencana atau memang lebih matang gitu Kak. Mungkin sekolah baru mensupport beberapa hal, belum membahas terkait seperti apa sih hadiah dan segala macam. Nah, kemarin memang kita biasanya kalau setiap kegiatan kelas meeting di sekolah saya itu memang biasanya ada melibatkan komite juga Kak di dalamnya seperti itu. Nah, jadi memang untuk kegiatan yang ini berfokusnya untuk yang sekarang ini dilaksanakan oleh anak. Kalau saya sih kendalanya mungkin fleksibilitas pelaksanaannya, mungkin setelah ujian itu nanti kepala sekolah menentukannya kapan pengennya gitu. Masih bisa berubah-berubah sih Kak waktu yang ini gitu. Karena kan setelah ujian mungkin pihak sekolah masih butuh waktu untuk remedial dan segala macam. Sedangkan saya membuat jadwal setelah ujian sekolah ini langsung pelaksanaan karena anak-anaknya udah antusias sih, termasuk kelas 6 yang membantu dan kelas 5 gitu. Terima kasih Kak. Oke Kak Arif, kemarin kan Kak Arif kan juga udah memaparkan ya berarti ya ke dalam komunitas belajar di sekolah ya Kak terkait dengan program pembelajaran PJOK berbasis proyek yang Kak Arif sudah buat ya Kak. Nah dari KBS Kak Arif itu sendiri ada umpan balik nggak misalnya kayak menurut saya ini harusnya begini Kak Arif gitu atau boleh ditambahin ini Kak Arif gitu, ada nggak kayak gitu Kak? Umpan balik dari sama peserta KBS di sekolah. Maaf Kak, bentar. Sebentar Kak. Oke Kak. Repot saya habis ini lagi lobet. Kedengeran nggak Kak? Tadi gimana Kak? Karica maaf Kak, airpodnya lobet Kak. Oke Kak, jadi kan gini, kemarin kan Kak Arif sudah memaparkan rencana pembelajaran PJOK berbasis proyeknya ke komunitas belajar di sekolah ya Kak. Ya. Nah, ada masukan dan saran nggak dari komunitas belajar sekolah Kak Arif terkait program yang Kakak paparkan itu? Nah, kalau saya sih kemarin itu dari pihak guru-guru komunitas belajar itu memang pengennya ada beberapa saran Kak, makanya itu juga menjadi opsi saya. Pertama kan saya berharap kegiatan ini dilaksanakan di saat kelas meeting Kak. Nah, tapi memang guru-guru dan program yang saya jalankan ini adalah kegiatan proyek yang SEM terkait dengan runders atau permainan bola kasti. Dan juga saya menawarkan atau memang permainan tradisional di sekolah. Nah, jadi memang sekolah saya ini pengen berharapnya ada dua kegiatan SMK yang memang kalau bisa untuk menyemangati anak. Nah, jadi memang ada opsi yang masih saya akan jalankan. Yang kedua, ada beberapa juga yang berharap ini menjadi kegiatan P5 yang bertemakan kebugaran kemarin dulu agak lupa saya. Pokoknya intinya terkait dengan kebugaran jasmani anak. Nah, jadi karena kan memang kami belum melaksanakan nih, belum terjadwal juga kegiatan P5-nya gitu.
Paling ada beberapa saran yang saya tangkap sih Kak. Nah, jadi kalau memang nanti dilaksanakan oleh di kegiatan ini bergabung dengan P5, mungkin akan lebih banyak yang membantu katanya, termasuk bisa kita gunakan pihak stakeholder terdekat lah, orang tua atau pihak-pihak di sekitar sekolah gitu. Oke, baik Kak Arif, terima kasih sharing-sharingnya. Ya, selanjutnya satu lagi mungkin ya, sambil yang kemarin habis jalan-jalan nih, Kak Ardian. Kak Ardian, ada Kak Ardian? Silakan Kak Ardian, sharingnya. Ini kita lagi RTL ya, kira-kira bukti karya ini. Oh, Kak Ardian lagi kurang fit. Oke, nggak apa-apa Kak. Iya Kak, nanti kita ini dulu. Kita umpan balik dan refleksi dulu. Selanjutnya kita penjelasan ke tugas bukti karya. Nah, Gale nggak usah diusir aja. Orang nggak pernah ngerjain, ngapain? Dengerin. Lagi sekarang. Ya, silakan Kakak. Jangan suujon. Oh, Kak Gale, boleh. Silakan Kak Gale. Belum kan, nanti baru mau dikerjakan sama Kak Herdian berbarengan. Oke. Siap. Oke, Kak. Ada lagi yang mau sharing ke kakak-kakak? Udah semua ya, yang sudah mengerjakan sudah sharing semua ya? Oke. Baik, Kak. Kalau gitu, Kak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas selanjutnya, Kak, yaitu tugas bukti karya. Sebentar, saya share screen. Oke, Kak. Sudah terlihat jelas ya, Kak? Ya. Oke, kakak-kakak. Di sini kita akan membahas mengenai bukti karya yang akan kita kerjakan lalu kita upload di platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti yang akan kita bahas alur aktivitas bukti karya, dan yang kedua yaitu mengunggah bukti karya di PMM. Nah, yang pertama, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK tahun 2024. Jadi nanti kakak-kakak akan melakukan nih dari minggu ke-7 sampai dengan ke-10 pembelajaran asinkronus. Nah, nanti di minggu ke-11 kakak-kakak akan mengunggah dokumentasi bukti karya. Nah, ini perjalanannya ya Kak, dari kakak-kakak pembukaan, pembelajaran asinkron. Sekarang tahapnya nih kakak-kakak ada di sini nih. Di minggu ke-10 OTW ke-11 nih dan ke-12. Jadi sebentar lagi kita akan menyelesaikan program PKG PJOK ini. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain.
wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, adapun kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Lalu, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Dan selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ya, jadi nanti kakak-kakak, alur aktivitas bukti karya ini ada di semua modul. Lalu kakak klik bukti karya. Nah, kemudian kakak unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Lalu kakak mengikuti seksi virtual bersama fasilitator untuk refleksi bukti karya. Selanjutnya, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, jadi intinya nanti kakak-kakak membuat bukti karya. Bukti karyanya itu bebas, boleh modul, boleh video pembelajaran, boleh juga video praktik baik. Yang penting, yang kakak unggah itu adalah hasil orisinal dari kakak-kakak sekalian. Bukan milik orang lain atau bukan yang pernah orang lain buat. Gitu. Nah, selanjutnya kakak upload di unggah draft bukti karya. Lalu kemudian nanti fasilitator akan memvalidasi dulu bukti karyanya yang ada di LMS itu. Jika fasilitator sudah memvalidasi dan sudah meng-ACC bahwa bukti karya ini oke untuk diterbitkan di PMM, kemudian kakak membuka PMM, mengupload bukti karya yang sudah diupload di LMS itu yang ada di PMM. Jika buktinya itu adalah video pembelajaran atau berbentuk video, kakak-kakak bisa sinkronkan video tersebut melalui YouTube. Jadi nanti akan termerger gitu loh dari YouTube ke PMM kakak-kakak. Nah, itu lebih mudah. Selanjutnya, kalau sudah terbit ya bukti karya yang di PMM, kakak-kakak boleh untuk membagikan bukti karya itu untuk mendapatkan umpan balik dari teman-teman atau yang lainnya. Seperti kalau kita di membuat topik di PMM tuh, kan kadang kita suka share kan untuk mendapatkan umpan balik dari teman-teman. Nah, itu nanti kakak-kakak juga boleh melakukan seperti itu. Nah, nanti kakak-kakak mengunggah bukti karya dan juga lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi untuk fasilitator. Nah, nanti akan ada lembar pernyataan persetujuan. Lalu setelah itu baru kakak upload PMM kalau sudah divalidasi dari fasilitator. Nah, nanti di sini kakak-kakak juga akan menandatangani lembar persetujuan ini. Nanti bisa dilihat di LMS. Kemudian pemilihan kategori bukti karya. Nah, di sini kakak-kakak bisa berbagi bukti karya ini dalam bentuk praktik baik yang seperti kakak lakukan kemarin bersama KBS di sekolah, itu masuknya ke praktik baik. Bisa kakak masukkan video tersebut juga boleh. Atau
Kakak upload praktik pembelajaran. Nah, itu boleh juga Kak. Atau Kakak mau upload modul ajar yang sudah Kakak buat sebelumnya, itu boleh. Jadi banyak pilihannya ya Kak. Nah, nanti kakak-kakak buka PMM, kemudian kakak-kakak klik di praktik baik. Ya, itu nanti kalau sudah divalidasi oleh fasilitator. Nah, di sini nih Kak, unggah draft bukti karya di LMS. Nanti jangan lupa dipilih jenjangnya juga. Dan memasukkan judulnya. Nah, kalau kakak-kakak sudah mengisi semua data, kakak silahkan klik kumpulkan untuk konfirmasi. Nah, bukti karya yang sudah kakak kumpulkan tidak dapat kakak ubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator atau fasilitator menyatakan bahwa bukti karya yang kakak buat itu tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, bukti karya kakak disetujui dan kemudian kakak menerbitkan bukti karyanya di PMM. Nah, nanti fasilitator akan memvalidasi dan juga memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan juga lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka kakak-kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali. Kalau belum sesuai, belum divalidasi oleh fasilitator, maka bukti karya kakak-kakak itu jangan diunggah dulu ke PMM. Boleh untuk diperbaiki lagi. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, bagaimana cara, misalnya udah terbit nih bukti karyanya, nah ini gimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, kakak buka menu bukti karya di PMM, lalu kakak buka karya saya, dan kemudian kakak buka kategori karya yang kakak inginkan. Pilih karya yang telah selesai diunggah, kemudian kakak bagikan, lalu untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin untuk ditautkan di LMS. Nah, setelah itu setelah mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah bukti karya sebelumnya. Jadi, PMM itu kakak share linknya dan kakak masukkan lagi ke LMS. Nah, mungkin itu aja Kak. Boleh kita melakukan tanya jawab untuk bukti karya ini. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan Kak Ridwan. Ya, ya itu kalau SEM yang saya buat itu kan gimana? Bisa masuk kemana? Boleh Kak, itu boleh di praktik pembelajaran. Tengah Bisa, berarti Kak. ya? Boleh. Yang di praktek baik kan yang tadi sama guru-guru kemarin ya, Kombel ya? Ya, yang sama Kombel itu maksudnya ke praktik baik. Sekarang menurut Kak Rica, saya lebih baik gimana nih? Yang Kombel apa yang ini kan itu yang video YouTube udah beres. Kalau yang Kombel kan belum ke YouTube. Iya.
kalau Kak Ridwan kemarin kan juga ngirimin beberapa video yang SEM tuh. Nah, yang terakhir Kakak kirim itu yang ada di awal pembagian perannya itu menurut saya lebih bagus. Jadi kalau Kakak mau upload, yang itu boleh Kak ke praktik pembelajaran. Oke. Ya. Siap. Itu tinggal Karena kan tanda tangan kepala sekolah ya? Ya, nanti akan ada formnya karena itu kan menyangkut data peserta didik ya Kak. Di video itu kan banyak peserta didiknya. Nah, nanti Kakak buat surat pernyataan yang ditandatangani kepala sekolah gitu. Surat pernyataan dari semua anak itu? Iya, nanti nama-namanya terlampir aja Kak. Nama-nama terlampir aja. Dia tanda tangan nggak? Enggak ya? Enggak. Cuma surat capsek lah gitu ya. Atasnya capsek lah bawahnya ya. Ya, gitu. Surat apa namanya? Surat apa namanya Kak? Bikinnya di PU? Itu ada di LMS Kak, ininya apa? Format suratnya. Formatnya. Iya. Oke. Gitu. Ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Pak Mahmud tidur, Pak Mahmud. Bangun Pak Mahmud. Jadi mudahnya gini nih Kak. Kakak kan udah punya karya-karya yang kita selama PKG ini nih. Ada yang video praktek pembelajaran 30 menit. Ada yang video SEM kemarin kakak buat. Ada yang kita membuat modul ajar. Ada juga yang kita membuat kemarin praktik baik dengan KBS. Nah, itu silakan kakak-kakak pilih. Kira-kira dari karya yang sudah kakak buat, mana yang paling terbaik untuk bisa kakak terbitkan di PMM, bukti karya. Sebelum kakak masukin ke PMM, kakak ke LMS. LMS, unggah draft bukti karya. Nah, nanti draft yang kakak unggah itu saya sudah memvalidasi, ya artinya kakak-kakak sudah boleh bukti karya tersebut ke PMM. Kalau misalnya masih ada yang kurang sesuai, nanti bisa kakak perbaiki dulu sebelum kakak unggah ke PMM yang bukti karya. Gitu. Jadi kakak-kakak nggak perlu buat lagi kalau misalnya emang udah punya. Tapi bagi yang memang mau lagi dari awal, kayaknya yang kemarin ini saya mau bikin lagi aja, ya itu silahkan. Gitu. Tapi ya, biar mudahnya sih yang udah ada aja gitu. Yang penting itu mencakup dengan apa yang sudah kita pelajari di PKG ini. Begitu Kak. Gimana Kak, ada pertanyaan lagi? Oke, saya Karika. Ya, silakan Kak. Artinya untuk bukti karya ini kita ambil yang apa sih namanya? Yang menurut kita nih, kita mampunya yang mana, atau pilih yang sudah kita upload sebelumnya atau apa. Jadi bisa apa ya? Bisa bukti karya, bisa SEM gitu kan ya. Bisa modul ajar gitu ya. Modul ajar modul ajar. Jadi ibaratnya nggak memberatkan, justru apa yang sudah kita buat sebelumnya itu kan ibaratnya itu udah karya-karya kita. Nah, dari karya-karya itu yang tadi saya sebutkan 3 itu, apakah di antara itu ada yang menurut kita itu bagus, itu yang bisa kita upload ya. Dengan tambahan mungkin kalau ada anak-anak di situ, dia diwawancara atau apa, ada bukti bahwa video ini udah disetujui oleh semuanya, oleh komunitas, oleh orang tua atau dari kepala sekolah. Intinya seperti itu ya, berarti ya. Benar ya? Ya, betul. Oke, siap. Tidak memberatkan aja sih Kak. Jadi yang udah ada kita buat lagi tuh, nggak masalah. Siap.
Oke, Kak. Ada lagi kakak-kakak? Badan saya emang udah berat, gimana? Cukup puasa ini, Pak Mahmud. Jangan memberatkan katanya. Udah kita tanding lagi, ayo bulu tangkis lah. Aduh, itu saya mau ikut itu aja si Gemini. Gemini diem aja Gemini, nggak jelas. Oh. Ini berita Nah, duka Mahmud untuk dicari Kang nih Ridwan. makan Nena nih. Kenapa? Nena Nena Amelia. Nena 20. Ah, kenapa? Ya, 20. nih. Temannya Kenapa? tuh. Waduh, Eko. itu ngapain itu si ketua Rame. nggak latihan? Tuh. Lagi MGMP. Nena Amelia kenapa? Ya. Meninggal bapaknya apa ibunya? Buset. Lah kan dinaik berita Ridwan. duka. Oh, kalau Ridwan berita dukanya kenal kan Pak Usni, pasangan NT bulu tangkis. Kenapa ya? Meninggal kemarin Sabtu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Husni. Pak Usni yang Iya. Arab. yang Iya, iya, botak. iya, iya. Dia kan Kemarin pasangan. meninggal. Iya, pasangan Iya, NT iya. itu. Iya, 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 iya. Terus Nena Amalia kenapa? Kenapa? Kalau Nena itu SMP 20. Gimana Kak? Itu Ada lagi yang ingin ininya Keramat Jati. Ayo Nanda lah, ngomong lah. Nanya, masih banyak waktu, 30 menit lagi. Iya, betul Kak. Kita sharing-sharing aja kalau dan tugas-tugas yang kemarin ya Kak, karena kita kan ini udah mau selesai nih ya Kak. Sambil saya ingatkan aja kok, karena kita kan udah mau selesai nih. Nah, tugas-tugas yang belum memang harus dilengkapi Kak. Jadi daripada nanti kakak-kakak kebingungan, itu kan udah saya share ya dari mulai modul 1 sampai terakhir rencana tindak lanjut. Jadi dimohon untuk dilengkapi ya kakak-kakak ya. Itu terkait dengan kelulusan kakak-kakak, karena kalau yang di LMS itu kan sistemnya Kak. Nah kalau sistem itu yang menilai kan bukan saya. Kalau saya kan hanya menilai, memberikan nilai apa yang sudah kakak kerjakan. Tapi kalau misalnya kosong, ya saya nggak bisa ngasih nilai gitu. Kalau kakak nggak mengisi tugas tersebut, ya nggak bisa dikasih nilai gitu. Kak izin bertanya Kak. Mengisi semua, iya Kak Ibnu. Kemarin saya perasaan udah ngupload tuh hasil PTM tuh. Kenapa kok belum ini ya? Belum terlihat gitu. Mukanya nggak kelihatan Iya, itu mukanya. Iya Kak Ibnu, nggak ada emang Kak di. Saya kan udah beberapa kali ya Kak itu buka LMS yang penilaian itu. Emang Kak Ibnu nggak ada gitu Kak namanya. Kak Ardian suruh buka, pasti ada. Mari coba dia. Saya buka-buka suruh Ardian itu. Ya udah kan nanti saya cari ke. Kalau itu di-upload ulang aja Kak. Ya. Iya iya Di-upload nanti. ulang aja. Maaf nih nanti ngerepotin Kak Richard nih. Yang nggak apa-apa Kak, yang penting ini kan Kak Ibnu juga ada lumayan beberapa. Banyak nih saya nih. Iya Kak, setiap modul ada nama Kak Ibnu kayaknya Kak. Set deh. Jangan main cewek mulu lu. Ibu lu cewek nggak? Ya, dicicil ya Kak Ibnu biar nggak memberatkan juga Kak. Siap Kak, siap. Siap. Oke deh. Oke, ada lagi kakak-kakak, waktu kita masih banyak. Izin Kak Rica bertanya. Ya, silakan Kak. Ya, mohon izin sebelumnya saya sedikit pasif. Tadi saya menyimak
mengenai tentang bukti karya. Berkaitan bukti karya itu kan kalau nggak salah ada video pembelajaran terus apa Praktik baik, modul aja. praktik baik modul ajar dan sebagainya. Nah itu nanti kan tadi ya tersangkut PMM ya kayak kalau nggak salah itu bisa juga sama PMM. Nah di situ juga divalidasi oleh Kak Rica dan BGP ya kalau nggak salah. Nah di situ katanya pengen tahu sih waktu pembuatan draft bukti karya itu berapa lama, karena katanya di situ ada bisa langsung nggak terbit apanya sertifikatnya atau apa gitu, terus ada perlu diperbaiki. Itu aja sih Kak Rica. Iya Kak. Terima Baik, kasih, terima Kak Rica. kasih Kak Nanda. Nah, ini kan nanti kita ketemu lagi itu kemungkinan tanggal 10 ya Kak. Nah, jadi kakak-kakak ini dikasih waktu nih dari hari ini sampai tanggal 9 untuk membuat atau mengupload bukti karya. Sampai tanggal 9 Desember. Nah, bukti karya itu Kak Nanda buatnya di LMS dulu nih Kak. Kalau udah di LMS udah tervalidasi, baru nanti biasanya nih langsung, kalau sekarang sih kayaknya langsung sinkron nih Kak. Dari LMS langsung sinkron ke PMM ya. Enggak putus-putus tuh Kak Rica. Suara hilang Kak. Halo. Ya, pertama ke LMS dulu ya Kak, unggah draft bukti karya. Suara saya terdengar enggak Kak? Tadi putus-putus Kak, hilang tadi suaranya. Ya, jadi nanti Kak Nanda upload dulu ke LMS yang unggah draft bukti karya. Ada di menu bukti karya. Kakak upload dulu di LMS, nanti akan saya validasi. Setelah itu baru ke PMM. Gitu Kak Nanda. Nah itu katanya izin Kak Rica, itu katanya ada perlu perbaikan gitu-gitu. Kalau perlu perbaikan gitu perlu berapa hari itu Kak? Dikasih waktu berapa hari itu Kak? Kalau untuk perbaikan, iya Kak, kalau untuk perbaikan itu ya selama dari tanggal sekarang sampai tanggal 9 ini Kak. Ya, karena kan nanti yang memvalidasi dulu itu saya. Bukan dari pihak PMM-nya Kak, fasilitator yang memvalidasi. Gitu. Oke Kak Nanda. Iya. Siap izin, masalahnya lagi ujian takutnya nggak kekejar gitu Kak. Baiklah kalau gitu Kak, terima Kak kasih. Nanda pakai ini aja Kak, pakai video-video yang udah ada Kak, nggak usah bikin baru. Iya, rencananya sih gitu Kak, pakai video yang sudah, tapi kalau memang ingin yang lain mungkin saya buat lagi gitu. Oh iya. Gaya-gayaan lu. Gaya-gayaan lu. Lu mendingan bantuin namanya kan berusaha. Gantiin. Kayak lulus bersama ini slogannya, lulus bersama. Siap. Lulus bersama bukan lulus sendiri. Lu jangan sampai gua terus sono nyampe di sekolah lu. Saya lagi nggak di sekolah Bang. Kak Ibnu masih ada nggak Kak Ibnu? Ya, pokoknya Kak Ibnu belum mengerjakan tes akhir Kak. Banyak push up. Iya Kak. Iya Kak Ibnu belum mengerjakan tes akhir Kak, belum ada nilainya nih Kak. Yang taruh Kak, bentar. Enggak, lu lagi mana ya, Nanda?
Kak Nena udah pulang. Pak, ada ya? Pak Eko tuh. Kenal dia, masih kenal gak sama gua Nena? Kenal orang katanya tadi ngajakin bulu tangkis lagi, tanyain. Oh, Oh, gitu. Kagale nih dicariin Pak Eko nih. Kagale. Siap. Ya, oke. Aku Ntar gua ajakin Nena, ntar bulu tangkis di itu, ntar di Toyo. yang grup. Kak Ibnu belum ngerjain tes akhir ya Kak? Iya Kak, itu di modul berapa ya Kak? Itu ada di Kerjain Kak menunya Ibnu, sendiri Kak. kerjain. Kakak klik Iya, semua keren. modul. Nanti saya ke sekolah. Gurunya lihat lo, tuduh. Kakak klik semua modul, nanti kakak scroll aja ke bawah tuh Kak. Ada tulisannya tes akhir. Nah, karena kakak ini udah kelewat batas waktunya, kalau Kak Ibnu mau ngerjain, Kak Ibnu tolong hubungin admin dulu ya Kak Sofyan, biar dibuka. Oke, siap. Nah, tolong segera dikerjakan Iya, ya Kak untuk tes akhirnya. Oke, nanti sore ya Kak. Oke. Oh, Kak Ramli nggak ditegur juga Kak Rica? Kak Ramli? Kak Ramli udah tes akhir sih. Nah, bagi kakak-kakak yang namanya masih banyak tersebut di daftar nama yang belum mengerjakan tugas, dimohon untuk mencicil tugas-tugasnya ya Kak. Biar nggak memberatkan. Ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanya untuk di bukti karya? Kak Rika, izin. Ya, silakan Kak. Itu yang di-upload itu apa yang bukti karya yang sudah kita buat melalui YouTube gitu ya. Terus yang kita kirim itu hanya linknya aja apa gimana Kak? Gimana Kak? Yang kita upload itu link YouTube atau kayak kemarin yang kita kirim ke misalkan RTL seperti gitu Kak? Oh, ya itu ada ininya ya Kak, ada videonya di dalam situ. Nanti kalau kakak mau unggah, kakak masukin link YouTube-nya aja. Nanti kalau ke PMM itu biasanya kalau emang videonya ada di YouTube, dia akan nge-link Kak ke YouTube. Oh iya. Jadi nanti kakak akan diarahkan dari PMM itu untuk membuka video mana nih yang mau kakak merger dari YouTube ke PMM gitu. Siap. Gitu Terus sih Kak. Misalkan itu yang surat keterangan itu apa untuk ada nama anak-anaknya juga di situ sudah ada di LMS-nya. Di LMS ada nih saya kirim nih Kak. Nih saya kirim ke grup ya. Siap. Biar nggak usah download lagi. Itu kita kirim juga Kak itu nanti. Ya, nanti kakak scan. Nah, Kakak isi terus kakak scan. Udah saya kirim ke YouTube. Ke grup. Ke grup. Ya. Nanti kalau ada tanggal pengambilan anak dan fotonya, itu kakak-kakak boleh untuk membuat lampiran nama-nama anaknya gitu. Nama-nama anak yang ada di video. Silakan kalau Kak misalkan Samsul. kita pakai satu kelas, semua nama Kenapa, satu Kak? kelas itu ya Kak? Iya. Kita kan pakai satu kelas untuk anak-anaknya. Semua nama anak satu kelas itu ya? Ya, dilampirkan aja boleh Kak. Siap.
Lanjut Kak. Set, dari tadi udah nanya kayak gitu, mau planning. Lagi sakit tapi jalan-jalan dari puncak. Nggak siap kemarin foto berdua. Silakan Kak Samsul. Ya baik Kak, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf ini saya balik lagi nih ya, balik lagi ke RTL. Kak, itu yang RTL itu kan saya juga belum melihat ya itunya apa yang dikerjakan, apa yang dikumpulkan bentuknya apa. Ini kalau saya lihat laporannya nih belum ada, kayak contoh Herdian nih belum ada dokumentasi video ya, maksudnya yang diupload apa aja sih Kak? Nah itu yang pertama. Yang kedua, terus masalah bukti karya itu video yang kemarin boleh jadi bukti karya itu Kak. Yang terbaik lah intinya nanti kita kirim. Ya, Kak. Oke Kak, jadi izin jawab ya Kak. Kalau untuk yang RTL ya Kak, suara saya jelas nggak? Kak Samsul, suara saya jelas nggak? Jelas. Mungkin tapi butuh kesabaran ya. Makanya mungkin saya nggak jadi pasir. Kalau saya pasir udah siap ngomelin ini pada. Jelas. Kayak lu solo. Iya Kak, izin jawab. Jadi kalau untuk RTL ini, Kak Samsul kan kemarin udah membuat program pembelajaran PJOK berbasis proyek. Nah, untuk di RTL ini, Kakak tinggal menambahkan latar belakang programnya itu kenapa bisa terbentuk program itu, pasti ada yang melatar belakangi. Tujuan programnya apa, terus capaian dan langkah-langkahnya seperti apa, lalu evaluasinya bagaimana. Yang kemarin sudah saya kirim tuh Kak di grup, ada tuh apa aja yang harus ada di RTL ini. Nah, nanti dari PowerPoint itu Kakak sampaikan ke komunitas belajar di sekolah. Nah, pastinya ketika Kakak menyampaikan apa Kak? Sinyal saya jelek ya? Putus. Nah, ini jelas tuh. Bentar, saya coba pindah. Udah gua aja yang jawab deh, Cul. Ya, jawab. Cul, kalau gua jawab, Cul. Nggak apa-apa. Tadi ini udah jelas belum Kak? Udah ya? Nah, ini jelas nih suaranya Kak. Nah, kan? Ya. Pertama kan Kakak kan membuat PPT-nya nih, PPT tentang program yang Kakak mau buat. Di situ ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada capaian langkah-langkahnya. Ya, udah buat PPT. Itu nanti Kakak presentasikan nih ke komunitas belajar di sekolah. Nah, pastinya kan ketika Kakak mempresentasi itu ada buktinya kan, ada video atau ada foto. Hilang lagi suaranya ini. Halo Kak. Di gua jelas, Cul. Jelas, karena ada kabarnya Ramli kali jadi nggak jelas. Iya. Kak. Lanjut. Jelas nggak? Iya, di sini putus. Balik sinyal sini dong yang Si Ramli suruh pinggir dulu. Ramli suruh minggir. Iya Kak, saya sudah buat PPT-nya nih Kak. Maaf saya potong ya. Rencana saya Rebo baru mau buat video itu. Pastikan ketika Kakak mempresentasikan itu ke rencana KBS. Saya mau buat video itu, mau paparan ya kan ya, sosialisasi tentang. Nah, pada saat Kakak paparan, pastikan ada foto atau video. Nggak kedengeran, hilang. Ntar dulu Kak, sebentar Kak. Iya. Siap. Pada saat itu kan Kakak kan membuat foto atau video. Nah, mungkin
dalam PT yang kakak Iya, betul. buat gitu. Atau Wah, boleh hilang. juga terpisah. Kok jelek banget ya sinyal saya ya? Udah saya aja Putus jawab kayak dah, hilang, agak Kak, cepat. suara, Kak. Denger ya. Hujan kah? Hujan. Makanya jelek. Lagi hujan. Udah suara gua jelas gak, Cul? Nyawa Samsul jelek. Soalnya saya Kak, mendengar coba Kak, suara nih. kakak jelas. Nih, coba nih. Begini. Nih, maaf ya. Ya, ini jelas Bang kalau lu mah ya. Berarti sinyal saya yang jelek berarti. Iya. Atau enggak nanti boleh baik. Enggak, tadi Atau emang enggak nanti boleh bypass. tadi Kak Rica juga patah-patah sih suaranya, Kak. Oh, atau enggak nanti boleh telepon saya aja deh Kak, nanti personal. Ya. Oh gitu ya. Siap. Nanti 12 malam kosong. Setelah gimit ini boleh Kak. 12 malam ganggu lah. Setelah gimit ini boleh nanti saya telepon Oh, ya. di sini ya Kak ya. Oke, baik. Enggak, rencana gini Kak. Buat PPT-nya tuh, saya mau paparan insya Allah besok hari Rabu ya kan. Nah, PPT-nya itu apakah termasuk PPT, termasuk videonya, termasuk foto-fotonya itu digabung terus baru diupload itu ya? Betul. Gitu ya Kak ya? Betul. Semuanya di satu link berarti. Iya, boleh. Atau mau gitu. PPT-nya masukin ke LMS, terus videonya masukin ke YouTube, nanti link video YouTube-nya kirim ke LMS, boleh juga. Oh ya, siap. Drive juga bisa kan ya, Drive ya? Boleh dong, Google Drive. Yang penting aksesnya dibuka ya Kak, biar saya bisa lihat. Nah, ini udah jelas ini. Ya, siap. Nah, Cul, yang pasir kita mah kagak ribet, Cul. Penting lo ngerjain, jangan kayak Ibnu. Iya. Nah, ini Kak, yang kedua juga nih. Nah, gua saranin dulu, Cul. Gua saranin boleh nggak, Cul? Tunggu dulu. Yang kedua belum dijawab ya, Kak. Untuk yang bukti karya, Kakak kan udah buat nih video-video yang kemarin kita belajar nih, ada video SEM, ada modul ajar, ada praktik baik. Nah, itu aja Kakak masukin untuk ke bukti karya, biar nggak usah bikin lagi. Tinggal Kakak pilih aja kira-kira mana nih yang mau salah satu aja. Iya. Oke. Gitu. Tadi saya sudah pusing banget ini, udah bukti karya mau bikin apa lagi nih. Ya udah. Yang udah ada aja Kak, nggak apa-apa. Oke, tolong Kak Rica nanti di ACC ya, bukti karyanya. Ya. Jangan lupa di bukti karyanya itu kalau memuat foto atau wajah anak-anak peserta didik, jangan lupa dimasukin ininya surat pernyataan yang saya kirim ke grup. Oh. Tangani kepala sekolah. Berarti kalau praktek baik juga kan ada guru-gurunya juga sama dong ya. Betul. Guru-guru. Lebih gampang anak-anak daripada guru. Iya Kak, yang penting ada itunya. Karena Cul, gue mau sarannya nggak, Cul? Walaupun lo nggak pernah dengerin saran gue, Cul, seenggaknya gue ngasih saran. Kan gue udah pernah. Iya, siap. Jadi gini, Cul, lo nanti paparan, ntar kan lo di videoin. Itu yang pertama, lo kalau semampunya aja. Kalau misalnya teh manis gitu kan. Es teh manis itu yang pertama. Yang kedua, lu jangan banyakkan paparan. Orang tuh lebih gampang melihat daripada mendengar. Lu didengar sama dia kagak bakal. Jadi lu masih paparan sebentar aja, 5 menit lu paparin tuh PPT, 5 menitnya lagi lu tampilin video lu set. Jadi dia paham. Oh gini videonya. Kalau cuma lu PPT doang nggak bakalan paham dia. Karena nanti lu harus menerima umpan balik dari mereka. Nah, umpan balik kan diem semua kayak kemarin. Kalau belum gue tampilin video, diem semua. Gitu. Jadi lu tampil video, lu jelasin, oh nih, dari sini nih. Jadi dia sambil melihat. Gitu. Karena orang tuh gampang gampang melihat daripada mendengar. Gitu doang sih, Sul. Iya. Oke. Oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Ini masih 9 menit lagi nih. Nah, kabar baiknya adalah nanti kita
kemungkinan tanggal 10 kita kan ada refleksi nih, refleksi bukti karya. Nah, itu adalah terakhir kita gimit, setelah itu kita selesai. Jadi tinggal 1 kali lagi nih kita gimit. Asik, Jos. Yang seneng cuma Ramli doang. Jadi makanya kakak-kakak diharapkan untuk tugas-tugasnya yang belum selesai, terutama yang dari modul-modul awal nih, dikerjain. Insya Allah mah, kalau yang penting kakak ngerjain dan tidak apa yang kakak jawab itu tidak keluar dari konteks yang ditanyakan, insya Allah nanti kalau nilai mah nggak usah dipikirin gitu. Yang penting nyambung aja sama pertanyaannya. Gitu. Ya nilai sih nggak bakal dipikirin Karica, orang Karica yang nilai ngapain kita mikirin? Bisa aja kagak ini. Oke. Saya pengen lapor ke FSK mau lapor Intan. Kalau di share nggak boleh. Nih nanti saya bacain aja deh tes akhir. Berapa terbaiknya? 5 ya, 5 terbaik ya. 5 apa 3 terbaik nih? Winanda. 10. Jangan 10 dong. Lulus bersama. Oke, nih ntar lo ya. Karena udah mau di akhir-akhir nih, nggak apa-apa nih, biar makin semangat. Tunggu saya buka dulu. Kak, yang terbaik dapat hadiah enggak, Kak? Apaan tuh? Nah, Apaan lu Gemini lu? dapat hadiah dari Kananda. Oke, nih. 5 orang terbaik di tes akhir. Peringkat pertama yaitu Milano Suryo. Peringkat kedua terbaik. Nilai kedua terbaik yaitu Kak Ramli. Yang ketiga yaitu Kak Ridwan. Bocorannya bagus tuh, bocorannya tuh Milano. Yang keempat itu Kak Mahmud. Yang kelima dan yang keenam karena nilainya sama yaitu Kak Samsul dan Kak Andre. Nah, itu aja. Itu nilai, Bos. Intinya jangan dipikirin nilai itu. Yang penting kita selesaikan aja nih bareng-bareng KG ini. Ini kok Romli baru muncul. Tadi aja. Tuh, liur landas. Silakan Kak. Soalnya karena kayak capsek saya Karica, Ya. yang apa yang kita kalau kita habis ujian tuh harus segera dinilai, kita harus ngebalik, jadi saya kepaku di situ, kan domelin saya sama capsek saya, kumpulin Bagus, tugasnya, anaknya nggak dikasih tahu nilainya, Mang. gitu. Apa Kak Ramli? Mau nanya apa Kak Ramli? Oh enggak. Tadi nusuk apa? Nusuk suntik insulin. Apaan itu? Itu Oh, disuntuk itu. obat gitu Kak untuk penderita diabetes. Jadi emang kan kepala sekolah saya setiap itu emang nyuntik. Nah kebetulan kalau di sekolah ini yang suka nyuntikin itu saya gitu. Kalau Ramli jidatnya Bahaya. gitu. Keren juga bisa nyuntik-nyuntik begitu. Kalau suntik kanker nggak ada. Gak ada Kak, silakan ke Bank DKI terdekat. Itu Karica udah bikin itu dia, bikin ituan Bang, bikin motor, mobil, kelas. Jawabnya kayak bajai. Pinter ngeles ya. Masih kecil udah bikin kayak gituan Bang. Kelas. Apa? Cucian motor, cucian mobil, di mana itu? Bisa kali ntar. Di rumah sana orang tua Kak di Jakarta Barat, mampir ya. Itu keluarga apa bisnis sendiri? Enggak, itu kan sebenarnya emang bisnis saya. Cuma kan kemarin
udah meninggal kan. Nah, kebetulan emang anaknya ayah saya itu cuma saya doang. Siapa? Satu. Jadi Taruh, mau nggak dicatat mau dulu. Satu. lanjutin karena kasihan Milano. karyawannya kalau diudahin gitu aja kan pada nganggur tuh. Bener, jangan Kak. Nah, Jangan dikasih ke galang juga Kak, hancur. Kasihan. walaupun saya nggak ngerti banget, tapi ya udahlah dijalanin dulu. Oh, nanti Karisa anak tunggal. Oh, bagaimana? Iya Kak, anak tunggal. Ibu berarti sama siapa sekarang? Ibu emang kebetulan udah pisah sih Kak, jadi udah menikah lagi juga. Oh, oke. Siap Karisa, soalnya nggak kasihan ibunya nanti. Iya. Sendirian. Oke, gimana Oke, kakak-kakak? Ada pertanyaan lagi nggak terkait bukti karya nih? Udah paham semua ya? Kak Ramli, kenapa raise hand terus? Kalau mau nanya boleh Kak. Salah pencet. Oh, salah Sorry. pencet. Udah ngerti kok saya, insya Allah. Oke. Bisa. Trap. Baik, kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan lagi, sebenarnya masih 3 menit lagi sih. Berarti udah paham semua ya Kak? Ya ngobrol-ngobrol aja sih. Kapan kita jadinya itu Pak Mahmud ke rumah Karisa? Masih Boleh. Mahmud. Atau kita Kapan? habis selesai bukti karya kita kumpul-kumpul aja yuk. Ah, itu Mahmud. aja. Betul, itu tuh selesai bukti karya aja. Nah, Iya. boleh. Karena minggu ini lagi Jam-jam PKKS. jam-jam ya. Di jam-jam aja. Ayo ke tempatku, Kak Mahmud, ke tempatku, ayo. Di mana? Males. Ikan. Nggak mau males ke tempat Kak Ramli. Terus sering. Nggak bakalan jadi ke tempat Kak Ramli. Bukan, ke utara. Ayo. Oh, Nggak percaya gua. Pulau Seribu. Mama lu nggak percaya. Ke Pulau Jauh. Seribu. Ke rumahnya Boleh, Spitung. boleh. Gua males sama Kak Ramli, Bang. Sama Kita Tuhan aja dia hianati, gimana manusia? Kita ke tempat yang paling senior nih Kak Ridwan, ke tempatnya Kak Mahmud. Gimana tadi? 51. Ya, boleh. Oh. Boleh nggak Kak Mahmud? Boleh. Monggo silakan. Ya, wakil Nanti Satgas tinggal mah aman. mau beli apa kan tinggal di GoFood, Gopak apa namanya itu. Atau kita makan di Condet, banyak makanan ya Kak Mahmud ya? Di Condet banyak makan, kumpulnya di rumah makan mana? Yuk, boleh. Boleh. Set, gua dari kecil di situ. Hafal gua. Oh iya ya, ngomongnya sama Halim orang dong, Condet. Halim, main ke salah. Halim. Ayo, Ya, boleh. kita luangkan Halim mah banjir, ngapain Halim? Banjir. kita Oh luangkan iya, ketemu Mas waktu. Samsul ya. Bandara Lu apa tinggal satu. banjir? Gimana ceritanya Gimana, sih? Sul? Bandara mau Sekalian banjir. Ridwan, sekalian belajar Amin Milano. Jarang muncul, jarang ini. Nilainya Nilainya tinggi bagus. dia. Iya bener-bener. Itu mah di Google-nya dia kan biasa Gemini, sama kayak Gemini loh, sama. Iya, Gemini. muncul Beda, jarang, ini jarang. saya nggak pakai Nilainya Gemini. paling tertinggi tuh. Pakainya Saya nggak pakai ChatGPT ya? Gemini. Nah, Pakai betul pakai ChatGPT. Aduh. Oke. Jadi kita ini dulu nih, kita kumpul dulu nih, nanti habis refleksi bukti karya. Kalau itu nanti baru jadiin ke Kak Ramli. Ke Pulau Seribu kita main nih. Boleh nggak Kak Ramli? Boleh. Atur aja. Oke deh. Ada lagi kakak-kakak yang mau ditanyakan? Iya, itu kan udah dibuka tadi saya lihat ya. Berarti langsung diproses aja ya kali ya. Saya mau PKKS tanggal 5 soalnya. Nah, iya boleh Kak. Lebih cepat, lebih bagus. Yang penting menu bukti karya di LMS kakak-kakak udah kebuka kan? Udah. Oh udah, kalau udah langsung dieksekusi aja Kak. Iya. Bang Agus, diem aja Bang Agus. Mau ngechat Milano biar ujian akhir dapat ranking 1.
santai. Itu kan nilai doang, Bang. Makan-makan Nilai dong, ujian makan-makan. Bukan nilai harian, Bang. Lalu traktir lah, rajin satu lah. Gua aja kalau ini asa Mau aja apa? gua Mau pakai. apa? Kak Agus kemarin kenapa nggak ikut ke ini pelatihan? Iya, emang kalau Sabtu itu kan saya jadwal check up ibu. Oh. Terapi ibu, terus anak kebetulan lagi pada panas. Oke deh. Kamu terserah apa teman Mamut di sana? Kebunsu. Mamut. Kebonso, bawa emak-emak ke Bonso 15 orang. Enak. Dari sekolah. Dari sekolah Iya. apa? Iya. Sekolah 15 guru cewek, gue cowok sendiri. Happy doang. Iya. Siap. Kirain ada acara apa? Kita acara game nggak jadi itu. Iya. Itu aja udah kebunsu. Ya, baik ya kakak-kakak, kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kita akhiri pertemuan kita tatap maya pada hari ini. Kita masih ada satu lagi pertemuan, yaitu refleksi bukti karya. Nanti insya Allah di tanggal 10 kalau nggak salah itu ya. Baik kakak-kakak, mari kita tutup pertemuan di sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kakak-kakak untuk perhatiannya, untuk sharing-sharingnya, dan untuk diskusinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 itu kan Karika, tanggal 10 itu kan hari Minggu. Nah, Kira-kira jam berapa? Biar saya bisa atur. Foto. Nanti saya lihat jadwal lagi ya Kak, karena yang saya tadi baru lihat itu sampai tanggal 9, nanti kemungkinan kalau hari Minggu biasanya nggak mungkin ada gimit tuh Kak. Berat kalau satu minggu mah berat saya kerjaan ilahi. Wah berat. Ya kalau bisa nggak minggu gitu loh maksudnya. Kerja. Iya. Yuk kita foto bareng. Ya. Yang foto Milano yang foto dia nilainya bagus. Milano. Apaan lu fotonya nggak bisa? Nilai bagus lu. Sikap nggak ada balik itu. Yes. Ayo saya foto. Jangan. Jangan senior dulu. 2, 3. 1, 2, 3. Milano, tunjuk ke Milano tuh. 1, 2, 3. Oke, good. Cakep. Sip, mantap. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Selamat mengerjakan bukti karya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh di grup atau boleh PC. Bang Ardian tuh belakang api nyala tuh, kebakaran itu belakang. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu lagi kerjaan. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap bisa melaksanakan.